teman-teman, hari ini topik kita hari ini word of leader. Bahwa leader tuh sebenarnya punya dunianya. Sadari atau tidak sadari, teman-teman punya dunia. Setiap orang punya dunia masing-masing kan. Anak kecil sama orang tua dunianya sama apa beda? Beda, gitu kan. Ya, anak kecil SD sama anak kecil TK beda nggak? Beda. SD yang sama-sama seumur tapi dia lahir dari keluarga ini dan lahir dari keluarga itu beda? Beda. Semua beda. Ya. Nah, leader juga punya dunianya, beda dong. Harusnya. Ya, beda. Harusnya leader dunianya sama agent sama apa beda? Hah? Beda. Berarti nggak nyambung dong kalian sama agent. Kalau dunia beda berarti nggak bisa komunikasi dong. Bisa. Kan beda katanya. Beda dunianya. Diulang. Anak SD sama anak SMP dunianya beda? Beda. SD sama orang tua masih mau, SMP sama orang tua udah nggak mau masing-masing. Dunianya di anak SMP, SMA, dunianya dunia teman, bukan dunia orang tua. Betul ya? Leader sama agent dunianya mestinya beda apa sama? Sama kerjaannya mah. Jadi kita bisa menyesuaikan karena kita pernah jadi agent juga. Bagus loh. Sebenarnya kita masih Gitu. nggak boleh kayak agent lagi. Bener ya? Pernah jadi agent tapi nggak boleh kayak agent lagi. Iya. Tapi kita bisa masuk ke mereka. Gitu. Iya. Ya, oke. Terima dulu. Belum keputusan. Kalau ada keputusannya, kalau keputusannya selesai. Tapi teman-teman pahami beda kan? Teman-teman harus memahami bahwa saya dengan agent beda. Iya nggak? Kalau saya dengan agent pola pikir yang sama, selesai jadi leader. Ya. Nah, hari ini agak provokasi. Jadi semoga begitu beres sesi ini, teman-teman memutuskan apakah tetap jadi leader atau ya, atau gimana? Karena jadi leader yang tadi Vivi omongin pasti harus beda. Kalau teman-teman masih berpikir yang sama dengan agent, ya bahaya sekali, oke? Nah, ketika teman-teman jadi leader, apa yang di kepala teman-teman? Kita samain pelan-pelan ya, biar makin belakang mungkin tahu bedanya dan teman-teman bisa memutuskan sendiri. Oke. Ketika teman-teman jadi leader, di kepalanya apa? Ini deh, saya kasih pandu. Orang ketika jadi leader, di kepalanya, di kepalanya ini nih, ada entrepreneur, ada employee. Bukan status loh. Statusnya kan semua leader kan? Statusnya kalian digaji mungkin iya, mungkin enggak. Tapi belum tentu yang digaji juga mental ini bisa aja yang digaji mentalnya ini kan. Kita udah ngomong di kelas warrior. Ya. Nah, yang teman-teman yang mana? Bingung kan yang mana? Bedanya dulu apa tuh? Leader yang entrepreneur sama leader yang employee bedanya apa? Leader yang entrepreneur, leader yang employee. Saya nggak tahu di sini levelnya apa, tim leader atau principal dan segala macam, saya nggak tahu. Tapi teman-teman di label yang sama leader. Kenapa di labelnya sama leader? Karena teman-teman udah punya tim, betul kan? Ketika udah punya tim, disebutnya leader. Mau dia principal, mau dia tim leader, kan udah pegang tim. Oke ya, makanya kelas ini agak berbeda dengan kelas training mindset. Kita ngomong agak meracuni hidup kalian, membayangi hidup teman-teman. Nah, yang mana nih, entrepreneur atau employee? Apa kalau gitu bedanya? Kalau entrepreneur menciptakan sistem kerja, kalau employee dia menjalankan sistem yang sudah ada. Bisa jadi, terus apa lagi? Nggak ada salah, nggak ada benar. Apa lagi? Apa lagi, teman-teman? Ayo berpikir. Justru pengennya komunikatif dua arah karena ini kan kelas leader. Justru leader harus berpikir sesuatu. Kalau tidak berpikir sesuatu, ya Vivi bilang tadi menjalankan, berarti ya bukan leader atau. Apa lagi? Entrepreneur, kalau jam 9 malam di kontak? Masih on. Jam 1 malam? Harus yang Kalau employee, jam 6? selesai jam 5. Gensi?
Enggak gengsi, gen apa juga selesai. Ya nggak? Nah, pertanyaan saya, kalian waktu leader di kontak jam sekian masih on? Alhamdulillah begitu Tapi kan. nggak jam 1 juga nih. Dan leader juga manusia. Nggak tahu diri, berarti timmu nggak ada gengsi. Kalau timnya gengsi, gengsi jam 1 malam baru WA. Jam 11 malam baru WA. Tapi anyway, saya bukan masalah di jamnya, artinya yang saya mau cerita adalah anytime dong. Anytime dong, waktunya bisa harus ready kan. Ketika ketemu masalah, mending jualan lagi atau mending tetap bersama mempertahankan dan berjuang untuk tim? Kalau employee, ketika perusahaannya punya masalah, ini sekali lagi ya, bukan jabatan, hanya mentality ya. Ketika perusahaannya ada bermasalah, emang dia mau bersama-sama dengan perusahaannya? Enggak. Keluar cari gaji yang lebih gede. Ya, dan ketika keluar dia akan menjelekkan perusahaan itu kan. Wah, lagi kesusah keuangan, lagi apa. Lu tuh selama ini 2-3 tahun makan gaji di situ, tolong dibantu dong. Pengennya sih, bos mah begitu gitu kan. Ini lagi kehilangan masalah segala macem, lah lu malah meninggalkan. Makin jadi masalah besar dong. Bener nggak? Kalau entrepreneur, begitu ada masalah dengan timnya, Cari solusi. bener nih, kalian yang mana? Kalian yang mana? Makanya hari ini agak memprovokasi loh ya teman-teman. Beresinnya teman-teman pikirkan yang mana nih teman-teman. Begitu ada masalah dengan timnya. Terus kalau masalah seminggu, kalau masalah setahun? Nanti benerin sistem. Harusnya kan? Tapi harusnya. tapi mu- Cari itu mandi. Mandi. Sama cari itu. atau sebelum teman-teman meninggalkan, teman-teman nggak enak nih, wah karena kantornya oke dan Jiki juga nggak digaji juga, apa yang mau ditinggalin gitu kan. Biasanya terjebak dengan dua. Yang pertama apa? Ya udahlah, jalan aja ya. Mau hidup timnya hidup, timnya mati, udah kumaha tuh. Bener nggak? Sudah berjuang gitu kan? Ya, padahal seharusnya entrepreneur cari apa? Wah, Anda baik sekali. Entrepreneur cari apa? Cuan. Ya, nggak ada baik sekali cari solusi. Cari cuan kan? Employee cuma cari gaji. Harusnya. Tapi kan dia terjebaknya apa? Ah, udahlah, biarin aja timnya. Nah, bahasa Sunda ya, ayah saya bisa jualan sorangan. Dan mesti ada duit dari jualan pribadi. Hei, kamu bukan entrepreneur kalau begitu. Kalau kamu masih ngandelin jualan pribadi, berarti dunia agent, clear ya? Dunia agent dong, jualan sendiri. Kalau agent dunianya kuma aing, ker aing gitu kan. Ke saya. Kalau leader, enggak dong, harus mikirin. Enak mana? Makanya saya bilang, ini baru slide kedua loh. Nangkap ya teman-teman ya? Ini perbedaannya. Jadi kalau teman-teman masih terjebak dengan, yang penting saya masih bisa jualan, udahlah, tim mah, kemangke lah. Ya sudah. Ya teman, apalagi ini bisnis sales. Bisnis sales sebenarnya kan teman-teman harus berpacu dengan penjualan dong. Karena duitnya kan ada penjualan. Ya kalau teman-teman, udahlah di sini mah nyaman, enak, apa gitu. Apakah Anda mencari kenyamanan atau cari duit? Kalau cari kenyamanan, di mall. Dingin dan lain-lain. Ya, teman-teman jadi yang mana? Ini lebih ke mentality ya. Bukan ke status. Lebih ke mentality. Jangan terjebak mentalitasnya seperti mentalitas agent. Dengan kata-kata yang nampak rohani. Saya berjuang, jualan sendiri demi omset kantor. Bullshit itu. Itu bullshit itu. Ya betul di satu sisi, tapi itu tanya sama dirimu sendiri. Kalau emang berjuang untuk kantor, berarti dia akan memperjuangkan itu dan mencari solusi tim dong. Itu baru benar. Ya kalau itu berjuang tapi tim, gimana timnya? Liar. Ya udah. Sampai sini aman? Aman. Ketika teman-teman jadi leader, teman-teman ini dong, 4P. Dapat power dong. Ya nggak? Dapat power, bisa nyuruh orang meeting. Bisa nyuruh orang kemana. Dapat power dong, betul ya? Terus dapat passive income. Ya nggak?
Mungkin diomongin bahwa udah waktunya umur-umur yang 40 tahun menjadi leader. Kenapa? Karena passive income. Karena umur manusia sudah ada batasnya, tenaga sudah ada batasnya, penjualan kalah. Ya, kalian bertarung dengan Arsa, Setra Duta bisa laku luar biasa kan? Ya, cara jualannya berbeda loh dengan ini kan beda kan cara jualannya. Aduh. Sebentar, saya WA dulu biar jangan lapor ya. Betul ya apa itu ya? Dapat passive income, dapat privilege nggak kalau jadi leader? Dapat privilege nggak? Kalau teman-teman ke developer, ke bank, kemanapun lah, kayak teman-teman menjadi agent dan jadi leader, bank akan ngeliat siapa? Lepas. Dapat privilege atau? Dapat pride nggak? Bangga. Satu hari tim kita dicerita, makanya saya nggak tahu nih status teman-teman jadi leader, kartu namanya apa? Keren-kerenin lah. Agency director, FVP, apapun lah terserah di jabatan kalian apa, senior atau apa, karena itu akan menolong teman-teman untuk dapat pride. Oke? Clear sampai sini? Ini yang teman-teman cari? Ayo masuk dulu. Udah? Oke. Ini teman-teman kalau jadi leader akan dapat ini. Ini yang teman-teman cari? Jujur. Ini yang dicari? Hah? Ini yang dicari? Bangga dong jadi leader. Tim berapa? 20. Bangga kan? Bangga kan? Ini yang dicari? Salah nggak nyari ini? Nggak salah. Emang begitu? Emang ini kan? Saya dapat power, dapat pasif ini. Benar ya? Benar semua. Teman-teman cari ini. Yang mana nih? Kata si Rona benar nih, yang mana nih? Berarti apa dong kalau bonus berarti? Uang ada nih. Bener nggak nih? Ini sel ketiga nih. Saya lagi mau provokasi nih, bener nggak? Nah, bener ini? Bener nggak? Kalau teman-teman berangkat leader ini, taruh nama saya, 2025 teman-teman hilang. Pasti hilang. Dengan kompetisi yang seketat ini pasti hilang. Ketika teman-teman nggak dapat passive income gimana? Fokus dulu, ini panjang loh. Sok mau pindah dulu. Udah ya, balik ke sini ya. Balik ya tadi ya. Kalau teman-teman masih mengandalkan ini, percaya sama saya 2025 pasti hilang. Kenapa? Kalau duitnya nggak dapat, emang tahan. Selama 8 bulan ke depan nggak ada duit. Kalau powernya nggak dapat, timnya nggak jualan, gengsi yang ada. Bukan gengsi apa? Malu? Ya nggak jualan. Pride, Fenty bukan tim, ya setahun omset berapa Fen? Adalah. Itu nampak rendah hati, tapi sebenarnya privilege. Tetaplah kalau teman-teman like or dislike, orang memandang kita dan mereka respect sama kita bukan sekedar leader loh. Ada bisnis nggak kita sama dia? Nggak ada bisnis mah forget it kok. Bener nggak? Nggak ada bisnis mah nggak akan gimana-gimana. Tapi kalau ada bisnis, orang akan datang ke kita. Jadi kalau teman-teman pakai ini di 8 bulan ke depan, siap-siap ya. Menurut saya di 2026 mungkin kita akan bertemu lagi. Karena bukan leadernya yang membuat gagal, tapi mentality-nya teman-teman yang kalah. Jadi kalau gitu apa dong? Yang membuat bertahan. Ini ada satu lagi. Teman-teman kalau menjadi leader, teman-teman pengen bisa menginspire orang. Ya, saya sudah bisa berubah, saya finansial, saya pengen ngajak mereka untuk bisa berubah. Ya, kita pengen melihat ada pertumbuhan yang terjadi. Capek nggak ada lihat pertumbuhan orang? Capek loh. Orangnya udah kita pengen bertumbuh, tapi nggak bertumbuh-tumbuh. Ya, kita pengen umur kita yang terbatas, ada impact buat orang lain. Kita pengen dari mulut kita bukan kutuk, si Fenty terbalik. Bukan, tapi ada value yang diingat sama dia. Ya. Nah, kalau ini teman-teman mungkin relatif lebih lama bertahan.
Makanya, tadi kita ngomong judulnya adalah World of Leader. Dunia leader yang mana? Kalau dunia leader teman-teman only ini, teman-teman bisa hilang. Bukan berarti ini enggak ya. Tetap ini mah ada, ini melekat. Tapi kalau ini ditambahin ini, kantor kita akan bertumbuh, kantor kita akan growth, dan lain-lain. Jadi yang mana teman-teman? Masih aman? Slide keempat nih, baru slide keempat nih. Iya, harusnya dua-duanya. Kalau ngandelin ini doang, saya khawatir. Kalau ngandelin ini doang juga ya percuma. Kalian kan bukan lembaga amal. Bener nggak? Ya kalau kayak gini jadilah pemuka agama, tokoh masyarakat. Gini doang, ngasih value dan lain-lain. Pemuka agama juga kalau nggak ada ininya juga gimana mau hidup. Tetaplah yang namanya leader mau apapun itu, mau dari kerohanian, spiritual, kemasyarakatan, dua-dua ini melekat kok. Ya, dua-duanya melekat. Sampai sini aman? Jadi kalau teman-teman masih ini, cari ini yuk. Sorry, gimana? Cari ini ya. Tapi kalau ininya sudah ada, cari ini juga. Aman sampai sini? Kalau gitu pertanyaan saya adalah, kita sekarang yang mana? Yang mana? Sudah dua-duanya? Bagus. Salah satu yang mana? Enggak, yang tadi yang Pak. Iya, yang now tuh yang mana? Now tuh yang ini, yang mana nih? Ini. Itulah, udah itu aja. Oh, ya udah. Mau jadinya apa? 8 bulan ke depan. Kalau tetap teman-teman yang satu aja, saya khawatir teman-teman di 2025 ini pertarungan nggak gampang loh. Ya, cara bermain orang-orang udah mulai berubah, luar biasa. Berubah sangat luar biasa. Jadi kalau teman-teman tidak bergerak dengan banyak hal, ya nggak kemana-mana. Ya yang mana? Mau yang nanti become, tetap mengandalkan yang 4P, pride, passive, power, privilege, atau teman-teman mulai bikin inspire, impact, dan lain-lain. Oke ya? Kalau boleh saya ngeracun di podcast. Kalau saya boleh ngeracun ke podcast. Boleh nggak semuanya di sini yang menjadi leader yang sustainable? Ini nih. Yang punya, ketika teman-teman jadi leader tuh teman-teman punya opportunity yang luar biasa untuk apa? Ngerubah hidup orang. Ya, ngerubah hidup orang, ya, bukan menjatuhkan orang, tapi menolong orang mengeluarkan versi terbaik dalam diri dia. Ya, dan ini kalau ngandelin cuma privilege doang, power doang, teman-teman nggak akan. Teman-teman, boleh nggak kita ketika jadi leader, kesempatan ini merubah hidup seseorang. Ini yang nggak semua, bukan nggak semua. Kalau teman-teman nggak jadi leader, nggak akan. Gimana mau merubahnya? Siapa yang mau dengar omongan kita kalau kita nggak jadi leader? Goal kita adalah bukan mau menjatuhkan orang, tapi menolong orang untuk mengeluarkan the best dalam dirinya. Ya, bukan hanya sekedar dapat cuan. That's why kenapa saya tutup percetakan. Karena percetakan nggak bisa ini. Percetakan gimana? Percetakan mah yang pasti gaji nggak naik-naik. Ya kalau naik sedikit, karena pertarungan percetakannya juga mepet kan. Mau nolong orang mengeluarkan fast versionnya dari mana? Tapi kalau di properti kan beda. Kita bisa menolong orang untuk keluarin angkanya yang lebih besar. Sampai sini aman? Oke. Kalau aman, apa yang terjadi di dalam diri akan mempengaruhi yang di luar. Oke ya. Kenapa kita omongin ini di awal? Karena jujur sama dirimu yang mana? Karena ini akan mempengaruhi kita di luar nanti. Ketika kita bertindak, melangkah ke mana? Kalau kita hanya 4P yang tadi, privilege, power, dan lain-lain, iya, itu yang akan dilakukan kan? Mengejar, mengoceh, dan lain-lain. Oke? Jadi yang mana teman-teman? Tentukan sendiri. Tidak perlu dijawab hari ini, tapi yang terjadi dalam diri akan mempengaruhi yang di luar. Oke? Siap ya? Baru mulai nih materinya, ini berpembukaannya. Pembukaannya aja udah pada diem. Apalagi dengerin nantinya gini. Jangan-jangan jadi leadernya. Tapi ingat ya, jadi leader tuh privilege banget loh. Jadi leader tuh privilege banget untuk bisa kita nolong orang untuk berubah. Oke? Sekarang kita masuk. Kalau teman-teman mau jadi leader, berarti ada dunianya kan? Dunianya apa? Dunia happy, senang, menyenangkan? Enggak. Kalau gitu ngapain jadi leader? Menyenangkan.
Ngomong gitu ngapain jadi leader? Nih, dunianya kalian jadi leader tidak nyaman. Kesepian. Harus adaptasi terus. Harus adjust terus. Maraton, capek loh. Hah? Capek loh. Ini dunianya leader. Ya, happy, fun. Terus apa lagi? Dicintai banyak orang? Kagak. Gak ada loh. Ini dunia leader 5 ini loh. Siap nggak teman-teman? Makanya tadi saya bilang, kalau teman-teman pasti pakai yang privilege, power, pasif, bukan itu salah ya. Emang harus dikejar. Tapi kalau tidak ada tambahan yang tadi, inspire, impact, value, dan lain-lain, pasti teman-teman akan goyang. Dan kalaupun nggak pergi meninggalkan kantor itu, keluar kata-kata rohani tadi kan, nggak apa-apa. Kan saya berjuang sendiri, mereka mah ya udah biarin aja. Kan saya nolongin omset kantor. Ah ya. Tuh masuk. Ini kosong. Ini kosong kan dua. Porsinya beda harga ya. Oke ya. Kita mulai ya. Aman di sini ya? Udah mulai nih? Kita ngomong yang discomfort dulu nih, nggak nyaman. Wah, ngapain jadi leader kalau nggak nyaman ya? Jadi jangan percaya bujuk rayu si Ronald yang bilang passive income. Bohong. Nggak nyaman dulu baru dapat passive income. Ya, nggak nyaman nih. Nggak nyaman ya. Nah, teman-teman, kenapa yang nggak nyaman? Karena teman-teman harusnya punya visi. Yang nyaman-nyaman itu biasanya nggak punya visi, jalan aja. Ya, apa bedanya sama employee yang tadi perintah-perintah? Enggak kan? Kalau yang punya visi, saya harus begini, saya pengen begini, satu kemudian saya harus begini, begini. Ya. Nah, visi ini seringkali teman-teman menjadi arah atau jadi hilang arah. Halo? Sibuk. Nanti ketika jadi leader sibuk nggak? Alasannya sibuk. Sibuk, balesin WA, dengerin solusi dan lain-lain gitu kan. Pasti sibuk, bener nggak? Nah, sibuk hati-hati ya, hilang arah. Kenapa kalau hilang arah ini, kenapa teman-teman bisa bilang hilang arah? Karena teman-teman tahu visinya. Ini saya harus olahraga ya, agak yang terus nih. Hilang arah karena teman-teman tahu visinya. Kalau teman-teman nggak punya visi, nggak akan ada namanya kehilangan arah. Bener nggak? Nggak tahu, jalan aja dan sudah beres malam, sudah beres, sudah ngurus tim nggak closing, nggak apa-apa, Tuhan tahu waktu yang terbaik. Alah bullshit Tuhan, karena nggak punya visi, nggak cuman jadi teman jawab WA, ngapain? Ya, tapi kalau teman-teman tahu visi, teman-teman akan termotivasi. Harus ngapain, jadi bisa ngelihat ini mah harus didoain, ini mah harus diapain tahu. Nah, ketika teman-teman tahu visi dan realita di lapangan tidak dijalankan dengan baik, apakah itu nyaman? Nggak akan nyaman. Ya, jadi kalau teman-teman hari ini jadi leader nyaman-nyaman saja, be careful ya, jangan-jangan nggak punya visi loh, nggak punya tujuannya, nggak punya mimpi, salah. Teman-teman sepakati ya, mimpi itu semua orang punya. Tapi mimpi yang tidak akan membawa kemana-mana. Yang membawa seseorang kemana-mana tuh namanya visi. Bedanya apa? Kalau mimpi cuma ngehayal, namun visi itu mimpi plus sebelum action plus tanggal deadline. Goalnya gitu, time-nya kapan gitu. Nah itu visi. Kalau cuma saya pengen satu hari dapat duit 100 miliar, 200 miliar, 300 miliar, that's visi. Ya, tapi kalau pengen 100 miliar dapatnya 1 tahun ke depan, that's vision. Frustasi nggak? Ya, begitu dijalanin kok nggak nyampe-nyampe. Nah, makanya. Tapi kalau yang punya visi, cobain yuk. Bikin cara lain. Saya meeting sama seseorang hari Jumat lalu. Dia bilang begini, dia developer di luar Bandung. Proyeknya di luar Bandung juga. Dia cerita gini, apa yang saya lakukan? Akhirnya dia ada Slack internal, biasa kan? Ada developer, ada Slack juga kan. Yang dia lakukan sekarang kemarin-kemarin adalah ketika ada masalah dengan project-nya, dia mencoba mencari solusi, ngehubungin siapa, ngontak siapa, dan lain-lain. Nah, kenapa dia bisa lakukan seperti itu? Karena sebenarnya dia punya visi dong. Tahun itu harus dapat target berapa? Kalau nggak punya visi, nggak akan jalan semuanya. Jadi teman-teman,
Kalau punya visi, percayalah, sepanjang hidup teman-teman, discomfort. Kenapa? Karena visi lebih gede nggak dengan kenyataan? Visi nggak lebih gede dari kenyataan? Visi yang kita, visi kita sama yang kenyataan di lapangan, yang kita jalani sehari-hari lebih gede apa enggak? Visi itu ekspektasi. Hah? Iya, lebih gede apa lebih kecil? Lebih besar. Harusnya lebih besar kan? Tapi ekspektasinya kecil. Realitanya kecil kan? Akhirnya discomfort. Ya, discomfort. Jadi kalau teman-teman merasa nyaman-nyaman saja jadi leader, berarti jangan-jangan teman-teman nggak punya visi. Ketika menjalani hidup biasa-biasa aja, ya udah, kan nggak punya apa-apa. Jadi, boleh nggak teman-teman back to visi ini? Mulai berat ya mukanya. Core class loh ini, bukan motivasi. Nih, salah satu ciri-ciri teman-teman mulai terjebak kesibukan. Terjebak kesibukan ya, bukan terjebak dengan motivasi. Ini bedanya directional sama wacana. Ini bedanya nih. Directional. Ayo, besok kita mau canvassing. Good. Ada how-nya nggak? Caranya canvassing, kalian datang jam 7, kita berangkat sama-sama, siapin surat perkenalan, kita akan berangkat sama-sama ke Arca Manik. Good. Dari jam 8 sampai jam 12 malam, target kita 100 rumah. Itu directional. Tapi kalau wacana, besok kita canvassing. Enggak. Minggu ini kita canvassing ya. Minggu ini itu ada Senin sampai Minggu kan? Nggak tahu kapan. Jadi cuma, kamu canvassing ya. Terus, ya kalau yang inisiatif jalan, kalau nggak inisiatif, kan saya sudah menjalankan tugasnya. Saya kan udah jadi leader. Nggak akan kemana-mana. Terus, deadline-nya? Nggak ada tuh, kata 100, nggak ada. Terserah. Nah, leader, apakah dirimu terjebak sama ini? Bukan dengan ini. Dan kalau nggak ada progres, ngapain? Kalau tiap minggunya nggak ada progres, ngapain? Dan progres itu terbentuk dari ini apa ini? Directional. Ya, progres ada kelas kayak gini terbentuk dari directional kan? Udah jelas kan? Senin jam 10 sampai jam sekian. Mau datang orang, nggak datang orang, bodo amat siap materi. Nah, ini kan directional kan? Kalian sampai sini? Jadi boleh nggak teman-teman kalau teman-teman lakukan ini, nanti akan mengalami namanya discomfort. Begitu udah diumumin dan segala macam, orangnya nggak datang. Ya, pengen emosi, pengen apa, it's part of-nya. Berarti kalau begitu, kalau orang yang nggak datang, berarti harus dilakukan ngapain? Kalau orang yang nggak datang? Minum kolak dulu lah. Makan kolak dulu biar nggak stres. Habis minum kolak? Belum jualan. Ya, bikin event lagi dong, besok dong. Ya, kita pengen tahu orang yang ikut dengan kita, orang seperti apa lagi. Bikin event lagi, akhirnya ketahuan kok. Ya, yakinilah setiap tim itu harusnya membuat sebuah standarisasi tertentu. Kalau tanpa standarisasi tertentu, orang yang join nggak akan gimana-gimana gitu. Oke? Ini nampak mengerti apa mulai itu ya. Sesuatu yang berharga itu sulit. Visi itu berharga menurut saya. Tapi itu sulit loh. Yang akan membuat sepanjang hidup kalian selagi menjadi leader, discomfort. Makin tinggi level leadership-nya, makin discomfort-nya makin nggak jalan. Kenapa? Karena visinya makin tinggi kan? Makin ekspektasinya makin besar. Realitanya. Jadi mau jadi leader nggak? Hah? Mau jadi leader nggak? Tapi teman-teman punya benefit, nolong orang. Hidupnya akan berubah. Ya. Dan teman-teman perhatikan, leader yang benar-benar leader, yang nolong orang, biasanya rezekinya nggak pernah berhenti. Karena kita percaya beramal itu akan nolong pintu surga untuk terbuka. Dan jadi leader ketika menolong orang growth, tanpa disadari, rezekinya balik lagi ke kita. Malah orang yang agent yang makan semua komisinya, ya nanti teman-teman lihat deh, teman-teman aja di kantornya. Berapa banyak mereka yang bertahan 10 tahun kemudian, 20 tahun lagi. Nggak banyak. Tapi leader itu beda cerita. Loneliness. Aduh. Loneliness gimana dong? Ya leader pengennya ramean kan punya tim tapi loneliness. Teman-teman bayangin ya, punya tim tapi lonely, enak nggak sih? Mendingan nggak punya tim sama sekali dong. Bener nggak? Ini mah kayak gini lagi rame-rame, tapi I'm lonely. Tapi mau nggak mau, this is part of jadi leader. Dunia leader harus lonely. Kenapa harus lonely? Karena ini teman-teman,
view ini dan view ini beda nggak? Ini dan ini apakah pemahamannya sama? Bisa salah persepsi kan? Bisa misunderstanding, salah dimengerti dan lain-lain. Ya nggak? Tapi si ini ngelihatnya sebenarnya view-nya jauh ke depan dong. Si aja mungkin melihatnya di minggu ini doang, tapi si itu melihatnya 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, setahun depan. Kan lihat ini. Apa? Kebayang ya? Di tim isinya ini apa ini banyaknya? Ininya cuma 1, 2, di sini isinya 20 orang, misunderstood. Tidak dimengerti. Kan bingung dong. Mau ngejelasin gimana? Ya, kan bingung. Bingung. Ya, udah dijelasin dengan cara halus, dablek, cara suaranya tinggi, beki, nggak jelas. Mau nggak mau, teman-teman akan lonely. Ya. Nah, kenapa teman-teman di atas? Karena teman-teman punya visi dong. Nah, kalau nggak punya visi, berarti teman-teman ada di mana? Nggak akan lonely. Jadi kalau hari ini teman-teman tidak lonely, be careful. Teman-teman ada di sini kali. Ya, kalau ada di sini, apa yang mau bisa membantu apa? Membantu orang growth dari mana? Nggak akan. Dan akhirnya timnya hanya begitu. Mau dilanjut nggak? Ini baru kedua loh. Sudah menemplak kah? Kan nih. Karena manusia punya cara berpikir yang berbeda-beda. Hari ini ngerti, besok bisa beda persepsi lagi kan? Ketika dia merasa ngerti dengan omongan seseorang leadernya, terus ngobrol sama temennya nggak ngerti, 5 orang nggak ngerti ngomongin yang berbeda, bisa-bisa saya kepengaruh dong. Bisa ke framing balik kan? Gimana dong? Jadi nggak enak ya udah jadi leader. Ya, oke. Lanjut dulu ya. Nih, serba salahnya si loneliness ini nih. Pimpin orang, mostly nggak digaji kan? Terusnya meeting tuh di atas, Zoom sama orang. Dia bilang, dia tuh lagi suka cari pegawai part-time. Karena kalau part-time tuh komitmennya rendah. Kalau dia bayar, pengharapannya rendah. Kan part-time. Tapi kalau dibayar, si perusahaan mengharapkan sesuatu, tuntutannya lebih gede dong. Yang si pegawai karena dibayar menuntut perusahaan juga jadi lebih banyak macamnya, BPJS dan segala macam. Kalau part time kan enggak. Ya, teman-teman yang di sini saya nggak tahu, mungkin sebagian yang part time ada sebagian yang digaji. Tapi yang part time itu tuh mau dituntut tuh susah, ya nggak? Kalau mau apa-apain susah. Kalau yang digaji enak kan? 3 bulan nggak jualan, out, enak kan? Ya. Kalau leadernya tidak bisa motivasi, anaknya kehilangan minat. Kalau terlalu pusing, anaknya pergi. Kalau tidak cukup interaksi, buang-buang waktu. Maksudnya, buang waktu gini, kita nggak sering ngobrol gitu kan, buang-buang waktu. Orangnya ada, sayanya ada, tapi nggak ada closing. Kan duitnya dari mana? Nggak ada gitu. Buang-buang waktu. Tidak bisa komunikasi visi, bingung mau ngapain ya, meeting gitu, tapi saya bingung mau ngapain. Waktu berjalan terus, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, udah tuh kena menstrual, udah mulai tuh uring-uringan dan segala macam. Nah, teman-teman melakukan ini lonely, mau ke siapa, mau nanya siapa? Makanya dekat-dekat dah sama yang Tuhan yang Maha Kuasa. Bisa dapat pencerahan, tiba-tiba ngomong sesuatu jebret gitu kan, tiba-tiba pengen nelpon, ngajak kopi dan kan nggak pernah tahu. Udah sampai sini? Siap lonely? Udah nggak nyaman, lonely, wah. Adaptasi. Sekarang tanggal 3 Maret ya, kemarin tanggal? Hari apa itu? Ada apa yang terjadi di hari Minggu tanggal 2 atau tanggal 2-nya? 5 tahun lalu. Outbreak pertama diomongin. COVID masuk outbreak pertama sekali. Waktu saya menyiapin materi ini gila ya. 5 year begitu cepat. Dan Fenty udah bareng-bareng sejak dari outbreak kan. Perubahan kan banyak banget yang terjadi gitu.
Nah, teman-teman adapt kan dengan perubahan? Kalau leader tidak adapt dengan perubahan, masih dengan pola yang A doang, selesai. Masih pola, kemarin si teman kita yang di Sumaikon bilang, iya kita bawa tim yang ini, ngobrol itu ngasih tahu tuh, nih, dulu mah zaman kita masih bagi-bagi flyers, jaga pameran, sekarang kan udah nggak ada kan? Jadi perubahan yang tanpa disadari, mungkin teman-teman nggak nyadarin, tapi kalau yang mengikuti prosesan, dulu tuh ada namanya flyers kan? Ada namanya surat perkenalan. Hari ini semua ada di IG dan lain-lain, ada yang belasan segala macam. Adapt nggak? Ya, 5 tahun kalau kita nggak adapt, sekarang mulai ada ARSA, ada excellent. Mulai itu ada excellent. Oke, nih, impian gratis nggak? Tapi untuk mewujudkannya, adapt my friend. Ya, mimpimu gratis, tapi untuk mewujudkannya nggak gratis. Adapt. Ya, adaptasi berarti kalau adaptasi harus siap untuk berubah dong. Kan katanya gini, openness, keterbukaan adalah pintu dari segalanya. Ya, nah pertanyaan saya, leader makin hari makin kaku, makin terbuka. Harusnya kan leader yang baik makin hari makin terbuka untuk segala channel, segala platform dan lain-lain gitu kan. Nah, tapi untuk adapt tuh gini nih, takut. Gimana kalau salah? Gimana kalau salah strategi malah bikin bukannya bagus? Udahlah, cobain aja yang dulu. Yang dulu aja udah jalan, bersyukur. Hidup itu harus disyukuri, hidup itu harus dinikmati. Rezeki sudah ada yang ngatur. Aduh, nampak baik, nampak rohani. Ini ya diatur semua sama yang di atas, diatur ke yang rajin dong. Ke yang mau adapt, ke yang mau berubah. Bingung kan? Mulai dari mana? Adaptnya mulai dari mana? Jalan aja dulu. Begitu ingat ini, jalan aja dulu. Udah. Tiba-tiba dapat insight ini, jalan aja udah dulu. Sulit. Kata saya, kata dia sendiri gitu kan. Sulit, kata dia sendiri gitu kan. Nah, teman-teman ingat ya, waktu dulu teman-teman bayi, teman-teman makan disuapin nggak? Enggak. Bayinya dulu mah Bayi aja. bayi langsung netek, dulu suapin gimana? Iya. Untuk enak. Dia nggak tahu penyakit gue ya, Via. Gue udah spill tadi ya. Waktu TK disuapin. Nah, TK kok. Terus belajar makan sendiri kan? Ya. Sulit nggak? Sulit bagi anak itu mungkin. Tapi hari ini Vivi makan masih disuapin nggak? Masih sama istri suami. Ya harusnya sudah enggak kan? Mingguan kok. Iya. Dulu waktu kecil dimandiin. Sekarang? Ya masih kok. Kalau dia bingung. Iya. Jadi maksud saya definisi iya mah. Jadi maksud saya definisi sulitnya kata siapa? Kata diri sendiri. Ya. Waktu kecil belajar jalan, jatuh-jatuh sulit. Tapi hari ini kata siapa? Naik sepeda buat mereka waktu kecil sulit, sekarang kata siapa? Ya. Nah, waktu teman-teman adapt, yang bilang sulit kata siapa? Nggak ada yang ngomongin sulit kok. Nggak ada. Ya, apalagi hari ini semua tuh tinggal pencet, nggak ada yang sulit. Ya, jadi boleh nggak mulai dari nggak tahu dari mana, mulai aja. Yang keingetan mulai aja. Tapi yang pasti tidak bisa pakai cara yang lama. Banner, efektif nggak? Pakai Videotron kok, udah nggak pakai. Kenapa enggak? Kenapa enggak? Loh, Kenapa enggak? banyak tuh. Saya nggak tahu teman-teman ngikutin nggak? Berapa waktu kalau teman-teman main Primary ini heboh. Kalau dulu waktu zamannya dulu tuh ada iklan baliho, kayaknya Bu Anissa belum lahir tuh. Masih belum lahir di properti. Ada iklan baliho heboh banget sampai masuk TV. Beli rumah dapat istri. Oh, ada. Ya, dulu. Wah, langsung kan viral. Itu kan keren, ditiru semua, dapat ini, kecilin dan segala macam. Hari ini yang heboh apa? Kalian nggak update. Iya, gue tunjukin. Iya nggak? Tapi tuh lihat penjualannya edan loh. Itu jadi study case kalau kalian ke developer yang ngerti ya, yang bermain di media sosial, pasti itu yang dibahas. Ya, gue tunjukin cuma gitu doang. Pernah nonton kan?
Iya. Sih, teman-teman cobain gitu. Ya, Sulit kok nyari idenya sama jalaninya. sulit cari idenya. Yo. Yang bilang sulit? Hah? Yang bilang sulit? Kan sulitnya bukan karena sulit nyari idenya Iya. sama jalaninya. Iya, yang bilang sulitnya ya. Ya enggak yang nyari idenya aja. Ya, karena maksud saya benarkannya sulit itu atau sebenarnya pembenaran. Karena kan idenya tinggal liatin kan. Tinggal ngeliatin ide-ide orang lain. Lanjut ya. Nah, apa maksudnya? Kan tinggal liatin yang gua tunjukin emang itu ide original dia. Kagak lah. Iya nggak? Oke. Udah gitu harus adjust. Adaptasi nih. Setelah harus adjust. Adjust tuh nggak enak tahu. Kepemimpinan dan pembelajaran tidak terpisahkan satu yang sama lain. Leadership sama belajar nggak bisa dipisahin satu sama lain. Oke? Leadership sama belajar nggak bisa dipisahin. Jadi kalau leader tidak belajar, ya belajar mau nggak mau pelan tapi pasti teman-teman akan jadi leader. Kenapa? Karena cara berpikir teman-teman akan beda, cara ngomong beda, dan orang-orang akan nanti ada lanjutan berikut. Dia akan follow orang yang lebih kuat dari kita. Nah, jadi kalau teman-teman tidak belajar ya selesai. Belajar di mana sekarang? Manapun. Ya, bisa dimanapun gitu kan. Kepoin orang lain, copy paste aja dulu lah. Paling gampang mah. Copy paste 100% plek. Udah, paling gampang. Ya, udah gitu kan rezeki yang ngatur Tuhan kan. Udah copy paste aja. Sekarang copy paste yang nggak mau terus gimana? Ya, kepemimpinan tanpa pembelajaran selesai. Mau adjust, teman terus belajar. Ya, apakah cara yang sekarang efektif? Nggak juga. Di kemudian hari kan. Ini diprediksi katanya. Kalau ini sampai terjadi, yang paling memenangkan, ini kan, nah makanya kan dari belajar kita tahu future. Yang paling memenangkan tuh nanti tuh di media sosial namanya, yang paling menang, sosial media yang dipakai yang paling menang untuk jualan. Saya nggak ngomong properti ya, overall jualan. Properti saya nggak tahu. Overall jualan yang menang apa? Sosial media. Kenapa? Saya pasti jawabnya TikTok, nah, tapi kenapa? Kenapa? Ini belum muncul. TikTok tinggal satu fitur lagi muncul. Atau TikTok udah muncul ya. Pokoknya, atau IG yang belum muncul kayaknya. Satu lagi yang ini bikin kalau ini jadi, meledak. TikTok udah ada keranjang belum sih? Udah. Keranjang belum ya? Nah, pokoknya saya lupa deh. Saya ikut seminar akhir tahun lalu. Satu sosial media yang menurut dia akan meledak banget karena gimana gitu. Tinggal nunggu keranjang. IG kayaknya ya. Tinggal nunggu keranjang gitu. Itu diprediksi akan sangat dahsyat sekali hanya keranjang karena orang tuh apa gitu dengan berbagai riset dan data. Nah, itu kan belajar kan. Ya, kalau kita tahu trennya kan kita bisa ngikutin dulu gitu. Ya, sebelum orang lain tahu semua kejadian. Oke, jadi boleh nggak belajar? Makanya kenapa saya memaksakan diri teman-teman ada core class. Ngerti nggak ngerti, telan dulu lah. Saya berbagi value. Ya, semoga ada 1-2 yang bisa nyangkut gitu kan. Ya, nih, hari ini timnya di sini. Timnya nanti. Ini butuh growth kan. Yang kita mau ini kan. Belajar tuh akhirnya bawa growth. Oke? Tapi, sacrifice leader. Harus berkorban waktu, energi, duit. Udah waktu habis, energi, duit. Energi habis. Gimana dong? Energi habis nggak bisa balik loh. Duit habis bisa balik. Energi habis, bisa balik. Waktu habis. Makanya kenapa butuh hati yang pengen yuk kita nolong orang untuk growth, orang bertumbuh. Karena apa yang kamu tabur akan dituai. Kalau kita naburnya pengen benar-benar kayak gini nih. Saya mau bikin core class, ajakin kantor lain. Tulus, tanpa ada embel-embel apa-apa. Meskipun ini napas setengah-setengah ya. Ya, tulus gitu kan. Rugi waktu kan. Rugi semuanya. Ininya mah ngomong cuma sejam, 2 jam. Persiapannya kan lebih banyak. Ya. Nah, tapi yang saya pengen lihat kan ini. Mau nggak mau saya harus adjust, harus belajar, dan lain-lain. Jadi boleh nggak teman-teman mulai belajar. Belajar dengan nunggu kelas, banyak hal yang bisa dilakukan. Karena orang yang bertumbuh akan menghasilkan organisasi yang bertumbuh. Jadi kalau organisasinya pengen tumbuh, yang harus ditumbuhin orangnya. Orangnya harus diajarin, ngerti nggak ngerti urusan belakangan.
Ya dia setuju dengan statement kita atau tidak urusan belakangan. Oke. Nah, ini yang penting karena orang akan mengikuti kepemimpinan yang lebih kuat dari diri kita. Kalau kita nggak belajar, leadership kamu nggak kuat dan yang di bawah kita lebih keren, dia akan pergi. Orang meninggalkan orang bukan perusahaan. Ya, jadi kalau di kantor kita ada orang pergi, bukan karena perusahaannya loh, karena kitanya. Satu level di atas dia yang akan menjadi apa ya? Yang membuat dia pergi. Bukan karena teman. Ya, mungkin kalau di kantor temannya si Fenty nyebelin, tapi kalau leadernya tidak nyebelin mungkin masih aman. Ya, paling digibahin doang si Fenty rese gitu kan. Ya, tapi kalau di atasnya nggak pas dia akan pergi. Nah, boleh nggak? Yang perginya adalah orang-orang yang tidak punya kredibilitas, tidak punya kompetensi. Ya, kalau pengen diisi sama orang-orang kompetensi, berarti kita harus belajar supaya kita menjadi pemimpin yang lebih kuat lagi. Belajar. Capek dong belajar terus. Ya iyalah, belajar kan seumur hidup kan. Iya nggak? Oke. Ini agak provokasi saya. Hentikan investasi kepada tim yang tidak mau berkembang. Investasi. Ya, tidak mengharapkan balik ₹1, yang diharapkan balik adalah growth, tapi kalau dia tidak mau berkembang, so what? Makanya, teman-teman harus bisa memilah tim mana yang ada. Harus balik lagi ke yang tadi, entrepreneur. Cari solusinya. Oke, terakhir ya. Lihat muka-mukanya udah mulai ngantuk. Maraton. Leadership, maraton apa sprint? Jadi leader? Maraton. Bener nih. Bener. Jadi kalau timnya nggak closing, nggak apa-apa dong? Nggak apa-apa. Sama juga maraton. Nggak apa-apa. Maraton. Nggak apa-apa. Sprint kan Langsung. langsung. Ya. Jadi kalau kita punya timnya closingnya 2 tahun kemudian, Ya itu mah luar biasa. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini perjalanan maraton kan? Maraton kan panjang. Iya. Jadi nggak apa-apa. Dia benar. Benar nih. Atau pengen menghadapi closing dalam waktu sebulan ke depan. Ya semua. Itu kan impian, tapi kan kenyataannya kan ekspektasinya kan benar. Tidak seperti itu. Ya, seperti itu makanya butuh nafas yang panjang. Betul. Tapi kalau nafas yang panjang, terus leadernya nggak dapat duit, buat diri dia hidupnya dari mana? Ya mikir. Nangkap ya teman-teman? Iya benar ya. Ya jangan dari gitu gimana cara Iya. mikir benar. Akhirnya leadernya jualan sendiri kan? Karena kan saya butuh buat keluarga. Saya harus memilih yang mana. Yang nggak ada salah, nggak ada benar. Itu choice. Ya. Akhirnya timnya growth nggak? Enggak, karena kesibukan. Visinya hilang. Ya, akhirnya kehilangan arah. Kalau dia kehilangan arah, membuat timnya menjadi bingung. Betul-betul kan? Ya, jadi gimana dong? Nah, teman-teman ini jadi leader. Kalau maraton berarti teman-teman sekali lagi, apa yang keluar dari mulut teman-teman ya jangan sampah dong. Jangan yang menjatuhkan mental dia, si Fenty goblok. Jangan dong. Fen, kamu punya potensi, keluarkan secret-nya meskipun dalam hati. Oh iya, gitu. Nangkap ya, Fen? Nah, karena tanpa disadari omongan tuh akan mengubah seseorang kok, cepat atau lambat, dan akhirnya dia berubah. Pertanyaannya adalah dari sini ke sini berapa lama di maratonnya? Pengen-pengen si Fenty punya tim cuman 2 minggu ya, Fen? Diomong ke Fenty, iya Bu Fenty, oke jalan closing. Tapi bisa nggak? Bisa. Ah ya udah, berarti bisa kan? Berarti ada kemungkinan kan di properti jual cepet. Ya, bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Iya. Bisa. Back to ini, apa yang keluar dari mulutnya? Ya. Nah, teman-teman pengen supaya bisa ngasih value, teman-teman harus ngasih pengaruh dong. Tapi kalau teman-teman nggak punya kompetensi, pengaruh apa yang mau didengar? Misalkan, saya lebih banyak ngomongin tentang buka kantor, leadership, dan segala macam, karena saya punya experience di situ. Tapi buat jualan pribadi, mungkin saya akan ajak Vina tuh. Ya nggak? Supaya ketika Fenty punya case, nih kan Fenty orang jujur, orang baik. Ada case nih di properti tentang nanya ke saya, nanya ke Vina. Didengar siapa nih? Wah kurang ajar. Kurang aja kan memang kebukti. Betul, karena punya kompetensi kan? Iya, kalau Pak Hadi kan
Iya, 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 iya. Iya, iya. Sebelum di sini ngapain dulu ceritain dulu. Aduh. Kalau ngomong di sini memang berapa ini? Iya, iya, iya. Tapi betul, maksudnya nangkap poin saya ya. Nah, kalau gitu teman-teman mau ngajarin tim, mau ngajarin apa? Kan bukan sekedar jualan. Yang ngajarin kan sebenarnya kalau di bisnis ini yang harus diajarin apa sih? Yang paling utama? Cara berpikir. Oh ya udah. Oh ya boleh, cara berpikir. Berarti cara berpikir kita seperti apa? Oke ya. Yang lain deh selain itu. Yang pertama kali kunci di bisnis ini berhasil apa? Oke, itu sebelumnya lagi. Oh, jual diri kita itu gini loh. Pelayan. Promosi, that's it. Bukan jual diri, enggak. Promosi. Inti di salah satu inti di bisnis ini selain negosiasi adalah promosi. Kalau nggak bisa promosi terus mau apa? Mau punya case dari mana? Meskipun di kantornya diisi dewa-dewa jualan juga percuma, nggak percuma gitu. Yang diisi promosi. Question saya adalah teman-teman leader punya kompetensi promosi nggak? Punya kompetensi orang tahu kita nggak? Kalau nggak, pernah punya muncul di multi channel nggak? Kalau nggak, ngomongin apa? Pantesan sekarang si bos itu bikin konten terus supaya punya kompetensi ya. Iya, supaya punya pengaruh. Iya, supaya punya pengaruh. Nangkep ya teman-teman? Jadi kalau di tahun ini teman-teman tidak adapt, tidak adjust, tidak mencoba multi platform, ininya gimana? Ayo kamu bukain TikTok. Cerina harusnya bikin dong, nggak ada TikToknya ya. Nah, nggak tahu, itu tanya dia. Tapi kan kalau di ya, kalau di sekarang saya bisa bilang tuh, mereka berhasil jualan dari TikTok kan? Sih, ya, mereka punya experience TikTok dan ketika Satria sama Bu Anissa ngobrol, mungkin orang-orang lebih dengar karena punya experience. Nah, boleh nggak teman-teman punya experience-nya? Experience-nya di mana? Saya nggak tahu. Ya, anggap ya. Nah, masalahnya untuk membangun kompetensi butuh cepat apa lama? Lama. Tapi dimulai dari sekarang. Sekarang cepetan. Apa dong? Nggak mesti semua. Fenty mau menguatkan Instagram misalkan. Belajar dari A to Z, udah ngantuk-ngantuk belajar Instagram demi mendapatkan kompetensi dan ternyata berhasil jualan di Instagram atau ternyata followernya bisa banyak kan orang dengar tuh. Ya, oke. Kemarin saya lagi mau nyari parket. Kata orang tuh dikasihnya titik-titik parket gitu kan. Saya cari dong di Google. Muncul tuh parket itu. Dan ada tulisannya sponsor. Artinya toko parket itu melakukan iklan dong. Ya nggak sih? Teman-teman, boleh nggak lakukan sesuatu? Lakukan sesuatu. Ini maraton, tapi maraton buat saya itu bukan buat closingnya. Closing kan urusan kita atau urusan Tuhan tepatnya. Ya, yang kita lakukan adalah kompetensi ininya di maratonnya gitu kan. Ya. Karena lingkungan akan menentukan seberapa kita tinggi. Lingkungan apa? Lingkungan terserah maneh. Itu seberapa tingginya ini atau lingkungannya timnya Vivi mah semua akan di-drive menjadi penguasa yang ada di PKI. Enggak, ini promosi kan. Di portal. Dia jor-joran bayar highlight dan segala macam, pokoknya di portal, let's do it. Iya nggak? Tapi nggak bingung merekanya. Timnya Fenty banner, fake wae tapi beneran ya. Lu berikrar, setiap rumah harus ada banner saya. Ya, dia akan ngedrive timnya. Kalau nggak dikasih banner, jangan pulang. Tungguin di situ, tidur di situ. Apapun itu akan menentukan. Akhirnya timnya punya quality tertentu. Hari ini semua sama. Dulu, sekarang video-video sama tuh. Semua punya video sekarang. Ya, apalagi semua jadi sama. Nih, berjalan bersama orang lain lebih lama dibanding diri sendiri, betul? Ya nggak? Itu yang membuat akhirnya leader punya alasan yang sangat baik niatnya adalah saya jualan sendiri demi keluarga. Itu dia ngomong tuh. Demi keluarga. Atau demi mempertahankan omset kantor. Padahal dia sudah kelelahan. Maraton berarti jangan sprint dong larinya. Harus jaga nafas dan lain-lainnya kan. Nah teman-teman jaga nggak? Sibuk jawabin WA orang, jawabin chat orang. Nggak ada yang salah dengan itu. Tapi visinya kehilangan.
Makanya back lagi, boleh nggak? Tugasnya leader adalah visinya supaya yang jalan tuh akan bengkok. Percayalah visi kita sama targetnya atau yang tujuannya pasti nggak lurus begini. Bengkok sana, bengkok sana gitu. Tugas kita adalah balikin lagi. Dan itu butuh maraton. Orang maraton, saya bukan pelari, tapi katanya maraton yang dibutuhkan stamina kan. Endurance-nya kan, dibanding kecepatan. Kalau orang sprint kan lebih butuh kecepatan. Bisnis, mana ada sprint? Bisnis semua maraton. Oke. Ya. Nih. Yang nguras masalah, yang menguras energi bukan masalahnya. Namun lamanya masalah itu ada. Kalau di timnya nggak bergerak-gerak, ini kudu dikumain. Makanya tadi saya bilang, boleh nggak kita investasi ke tim yang lain? Artinya, ada bagian maraton yang harus dilakukan perekrutan dong. Harus dilakukan banyak hal yang kita lakukan supaya orang tertarik ke kita. Artinya lagi, mereka tahu nggak kita ada atau tidak di bisnis ini? Kalau mereka tidak tahu kita ada di bisnis ini, gimana caranya? Ya berarti promosi harus jalan lagi. Jadi key-nya tahun ini boleh nggak kuat-kuatan promo? Kuat-kuatan promosi. Kalau sales nego menurut saya sih hari ini bayar banyak banget lah hari ini. Gitu. Nah, masalah terbesar ada di people. Ini yang menguras energi. That's why kenapa ada leader, skupnya kecil-kecil aja, jangan gede-gede. Karena kalau satu kantor nanti pusing gitu kan. Udah, ini aja saya mau cerita ya. Kenapa ya? Ini cager-cager kan ya. Oke. Teman-teman ada negara namanya negara Salomon. Tahu Salomon? Salomon tuh Salomon tuh negara pertanian. Lahannya gede, dan kalau mau buka lahan, pembalakan lahan seperti itu, mereka punya tradisi bukan nebang. Tahu tradisinya? Enggak. Jadi kalau mereka mau buka sebuah lahan, orang-orang datang, berkeliling di pohon itu, naik ke pohon, pokoknya semua dilingkupin, terus sumpahin tuh pohon. Sumpahin. Dikutukin pohon. Pohonnya jelek, sialan, penyebab apa, pokoknya sumpahin. Pokoknya yang negatif ya keluar. Yang negatif keluar. Dan teman-teman tahu, ini fakta sejarah, bisa dicek, nah kan kompetensi. Silakan cek ke Salomon, karena mereka punya kompetensi melakukan itu. Dan pohon itu mati. Berapa bulan kemudian pohonnya mati. Jadi mereka nggak usah bakar, nggak usah apa, udah mati tuh. Nah bukankah seperti itu ada penemuan lagi di Jepang yang tentang beras, air. Ya, yang beras kamu umpatin, berasnya jadi basi, beras yang dipuji jadi wangi. Ya, nah kalau teman-teman berpikir saya nggak bisa, saya nggak mampu dan segala macam, sebenarnya teman-teman lagi mengumpul, lama-lama, udah gitu ditambahin, Fenty mah terbalik, Fenty mah apa? Fenty lagi mengumpatin, saya lagi mengumpatin timnya dong. Berarti timnya lama-lama, sayanya mati, timnya mati. So apa yang terjadi dengan tim itu? Ya, akhirnya tim itu biasa aja, tidak ada pertumbuhan. Nah, ini ciri-ciri yang paling jelas ketika kematian itu terjadi. Tidak ada namanya pertumbuhan. Pohon itu tidak ada pertumbuhan, mati. Saya tidak growth, saya mati. Timnya tidak growth, mati. Ya udah, berarti kantornya sebentar lagi Mati. Tutup. ya. Okay? Jadi penutup saya adalah ini. Orang hanya bisa menghentikan Anda sementara waktu. Aduh, kalah bersaing. Aduh, Arsa sekarang pakai TikTok. Aduh, Chen sekarang muncul di media sosialnya banyak. Tapi itu hanya sementara, men. Ketika kita adapt, ketika adjust, ketika kita melakukan sesuatu. Loneliness, ketika harus belajar sendiri. Kita akan bisa bergerak. Tapi kalau kita nggak lakukan itu semua, berarti tinggal tunggu waktu ya. Anda menghentikan diri sendiri dan tolong dipikirkan. Kalau udah nggak di properti mau di mana? Hari ini teman-teman udah jalan menurut saya yang pas banget. Jadi leader tuh selain dapat duit, dapat pride, dapat privilege, dapat power, teman-teman nolong orang untuk berubah kok. Bawa orang untuk ini. Apalagi 3-4 tahun ini ladang amalmu gede banget. Mereka yang 10.000 itu, emang nggak ada yang jadi agen properti? Pasti ada gitu kan. Dan ketika ada agen properti dan mereka berubah hidupnya, wah, bukankah itu amalmu? Apalagi di bulan puasa ini, berbagilah ilmu, kurang lebih begitu ya. Ya teman-teman, sesudah kelas ini udah habis nih kelasnya nih. Satu slide terakhir, sangat sulit untuk berhasil kalau, baca dong lah bareng-bareng lah. Sangat Sulit untuk berhasil jika tidak percaya diri sendiri. ya, menurut saya teman-teman bisa jadi leader.
Atau masa sih? Nah, berarti sedang tidak percaya sendiri. Itu sedang mengutuki. Kalau mengutuki diri sendiri, sebentar lagi terjadilah kematian. Kalau leadernya pahit, yang keluar di mulutnya pahitan. Ngomongin timnya pahit semua. Mau langsung tidak langsung tetap mengutuki kan? Dan akhirnya tim itu pelan-pelan mati. Jadi mulailah semua percaya sama diri sendiri. Kalau saya percaya. Karena jadi leader mah hanya butuh Ngomong. iya betul ngomong Kak. Ya, Nanti gini mau gini. Nah, udah. wacana. Tadi contoh yang tadi itu di bagian wacana bukan directional. Abis ini pulang. Ya urusan. Tadi tiba suka langsung. Iya makanya lihat terus. Oke, di sesi beres. Teman-teman yuk diskusikan kira-kira ada diskusi apa nggak. Semoga Maret ini sengaja saya berharap ini memprovokasi. Harapan saya nggak tahu memprovokasi apa enggak. Harapan saya ini memprovokasi. Ya, yang saya mau bilang adalah leadership punya incredible privilege. Nolong orang untuk berubah hidupnya. Tolong itu pegang tuh. Kalau kita punya niat itu, percayalah Tuhanmu nggak akan pernah buta. Tuhan bisa kasih rezeki. Ya, semakin kita nolong banyak orang, rezekinya makin banyak kok. Trust me. Iya nggak? Tapi dimulai, kita percaya nggak sama diri sendiri. Silakan diskusikan. Atau mulai agak takut jadi leader.